Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 34. Mama. Jendra terkejut melihat kehadiran ibunya. Ia langsung mematikan udu di tangannya, dan berjalan meninggalkan meja kerja menghampiri ibunya di depan pintu. Apa aku perlu membawamu ke rumah sakit jiwa? Tanya Rania dengan nada sinis. Ia kesal melihat kondisi putranya, kembali berantakan seperti 3 tahun lalu. Jendra seperti seorang lelaki yang tidak punya semangat hidup lagi. Jendra menunduk. Kenapa Mama tidak mengabariku kalau mau pulang? Kalau aku mengabari kepulanganku, aku tidak akan pernah tahu kalau Syahnas tinggal di belakang selama aku pergi, sindir Rania. Jendra terdiam. Akhirnya perbuatannya ketahuan sendiri oleh ibunya. Elisa memang sangat keterlaluan, aku bahkan belum melihatnya setelah sadar dari koma. Tapi dia lebih dulu meninggalkanmu seperti ini, gumam Rania. Elisa tidak salah apa-apa, Mam. Jangan menyalahkannya, tepis Jendra. Lalu, aku yang patut disalahkan karena menuntut anak kepadamu? Rania menimpali. Mama. Seru Jendra. Ia tidak ingin mendengarkan pembahasan semacam itu lagi. Elisa benar-benar tidak bijaksana. Kamu masih setia padanya selama 3 tahun, seharusnya dia bisa bermurah hati. Bukan malah pergi tanpa kabar dan membuat kamu seperti ini, protes Rania. Mam, sudah aku bilang jangan salahkan Elisa. Jendra tidak terima setiap kali ibunya menjelekkan wanita yang dicintainya. Kamu juga sama saja, Jendra. Lihat ini. Rania menarik tangan Syahnas membawa wanita itu ke hadapan Jendra. Lihat. Syahnas sudah hamil besar, tidak lama lagi dia akan melahirkan. Apa kamu tidak ada rasa kasihan kepadanya? Kamu membiarkannya tinggal di belakang? Kamu membuat wanita yang akan melahirkan anakmu sebagai pembantu? Rania tak berhenti bicara memprotes kelakuan anaknya. Dia salah apa? Bukankah dia sudah menjadi wanita penurut untukmu? Sudah kewajibanmu memperhatikan dia. Kamu sendiri kan yang membuatnya hamil? Cecar Rania. Jendra sampai tidak ada kesempatan untuk membalas ucapan ibunya. Ia memang melupakan Syahnas akhir-akhir ini. Pikirannya kosong akibat kepergian Elisa, sampai ia kehilangan semangat hidup. Maaf, Mam. Aku sibuk mencari kabar tentang Elisa, kata Jendra memberi alasan. Kalau dia pergi tanpa kabar, itu artinya dia tidak mau dicari lagi. Untuk apa kamu masih mencari-cari dia? Buktinya dia juga minta bercerai darimu. Lebih baik kamu fokus saja dengan apa yang ada di depan mata. Syahnas lebih membutuhkan perhatianmu dibandingkan Elisa. Apa kamu tidak mau melihat anakmu terlahir dengan sehat? Sekarang, Elisa sudah pergi dari sini. Jadi, kamu tidak perlu bingung untuk menjadikan Syahnas sebagai istrimu, Jendra. Kata Rania. Baik Jendra dan Syahnas yang mendengarnya sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka Rania bisa berkata seperti itu. Mama bicara apa sih? Jendra masih belum bisa menerima kehilangan Elisa, ia tidak ada pikiran untuk menjadikan Syahnas sebagai istrinya di saat seperti itu. Sebentar lagi anak yang Syahnas kandung akan lahir, dia perlu kejelasan identitas. Apa kamu tega, membiarkan anakmu nanti bingung untuk mengurus status hukumnya? Tanya Rania. Itu masalah gampang, Mam. Aku bisa menyuruh orang untuk mengurusinya, Jendra tanpa tidak ambil pusing dengan hal itu. Mumpung anakmu belum lahir, nikahi Syahnas. Nanti kamu bisa mengenalkan Syahnas dan anaknya, sebagai keluarga kecilmu di hadapan semua orang. Itu juga penting untuk kelangsungan bisnis, bujuk Rania. Jendra tertawa. Ia rasanya seperti akan gila dengan kemauan Rania. Bukannya ia tidak mau menerima kehadiran Syahnas dan anaknya, ia hanya masih belum bisa untuk melepaskan Elisa. Mam, jangan paksa Mas Jendra. Aku tidak apa-apa seperti ini, kalau Mas Jendra memang ingin aku pergi setelah melahirkan juga tidak apa-apa, ucap Syahnas lirih. Ia sudah sangat merasa bersalah dengan kepergian Elisa. Kalau sampai terjadi pertengkaran ibu dan anak, ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri.
Kamu tidak perlu merasa tidak enak hati. Kamu ini sedang mengandung darah daging Jendra. Kamu berhak mendapatkan pengakuan, Syahnas. Aku tidak akan membela putraku sendiri, kalau keterlaluan seperti ini. Tegas Rania. Jendra memijit keningnya. Permasalahan yang dihadapi saat ini memang sangat menguras emosi. Beri aku waktu untuk memikirkannya, Mam. Otakku rasanya mau meledak, keluh Jendra. Beri waktu. Keburu anak itu lahir, Jendra. Dia itu anakmu, sadar. Urusan Elisa itu masalah lain. Desak Rania. Jendra menatap Syahnas, yang sejak tadi kebingungan dengan perdebatan anak dan ibunya itu. Ia memandangi perut besar Syahnas, memikirkan anak yang akan segera dilahirkan. Membayangkan masa depan anak itu kelak, membuat hatinya sedikit tergerak. Ia sendiri sudah merasakan susahnya kehidupan tanpa sosok seorang ayah. Mana mungkin ia membiarkan hal yang sama menimpa calon anaknya. Jendra tak punya banyak pertimbangan. Atas dorongan dari Rania, akhirnya ia menyetujui untuk menikahi Syahnas. Tentu saja pernikahan itu tidak dirayakan, hanya sebatas formalitas mencantumkan nama Syahnas dalam daftar keluarga, dan membuat surat keterangan pernikahan. Jendra terpaksa menyetujui gugatan perceraian, yang dilayangkan Elisa kepadanya demi bisa menikahi Syahnas secara sah. Meskipun ada rasa terpaksa, ia tidak bisa menyalahkan posisi Syahnas. Apalagi, sejak awal ia sendiri yang memang sengaja memperlama Syahnas berada di sana. Bahkan ia pernah berencana membuat Syahnas tak kunjung hamil, agar ia bisa memakainya sesuka hati. Oh, akhirnya Mama tidak bingung lagi, kalau ada saudara yang bertanya tentang istri putraku. Apalagi sebentar lagi aku akan memiliki cucu, kata Rania dengan raut wajah bahagianya. Syahnas hanya bisa tersenyum canggung. Ia sendiri asal menyetujui pernikahan itu tanpa berpikir ulang. Apalagi berkaitan dengan identitas calon anaknya yang butuh kepastian kelak. Seorang ibu pasti rela berkorban meskipun menyakitkan. Rencana untuk pergi yang sudah lama ia susun terpaksa dilupakan. Ia akan mencoba bertahan sedikit lagi di sana, setidaknya sampai menunggu putranya lahir. Sekiranya ia tidak sanggup, mungkin ia akan memikirkan ulang. Katanya Syahnas masih punya orang tua. Kan, ibunya Syahnas masih ada. Jendra, kamu bawa Syahnas bertemu ibunya dan katakan tentang pernikahan kalian. Meskipun mungkin mengejutkan, ibunya Syahnas berhak tahu tentang hal ini, tutur Rania. Iya, Mam. Aku juga niatnya mau mengajak Syahnas pulang sebentar, kata Jendra dengan ekspresi wajah datar. Ya sudah, berangkat sekarang saja supaya pulangnya nanti tidak kemalaman. Pintar Rania. Ayo. Jendra mengajak Syahnas. Mama, aku pamit dulu, ucap Syahnas dengan nada yang santun. Ia menyalami dan mencium tangan wanita yang kini menjadi ibu mertuanya. Iya, sayang. Semoga ibumu nanti bisa paham dengan situasi ini. Hati-hati di jalan, Rania memeluk Syahnas sebelum menantunya itu pergi. Jendra menuntun tangan Syahnas, mengajaknya berjalan menuju ke arah mobil yang akan mereka naiki. Meskipun sikapnya dingin, Jendra tetap bersikap baik kepada Syahnas. Ia sampai membantu membukakan pintu mobil dan memasangkan sabuk pengaman. Mas, kamu tidak perlu melakukan sejauh ini hanya karena permintaan Mama, ujar Syahnas ketika mobil mulai melaju. Dilihatnya Jendra tengah fokus menyetir. Aku malas berdebat dengannya. Semua sudah jadi begini, mau apa lagi? Gumam Jendra pasrah. Syahnas tertunduk. Ia berusaha merenung tentang keputusannya kali ini sembari mengelus perut buncitnya. Ia rasakan, pernikahan yang tidak didasari cinta ternyata sangat menyakitkan. Apalagi suaminya masih belum bisa melepaskan bayang-bayang istri pertamanya. Ia membayangkan sebuah keluarga harmonis, yang bisa membuat putranya akan merasa bahagia memiliki keluarga yang lengkap. Akan tetapi, entah mereka bisa menjalankan peran sebagai orang tua yang baik atau tidak ketika anak itu lahir. Kamu pasti sangat menyesal akhirnya harus menikah denganku, celetuk Jendra. Syahnas mengangkat kembali kepalanya karena terkejut. Ia memandang ke arah Jendra. Maksudmu apa? Tanya Syahnas tidak mengerti. Bukannya kamu selalu ingin kabur dariku?
Kamu sangat ingin cepat-cepat terlepas dariku, kan? Sindir Jendra. Syahnas terdiam sesaat mendengar ucapan Jendra. Apa yang ia katakan memang benar, ia sudah lama merencanakan untuk kabur dari lelaki dingin itu. Setelah kamu menjadi istriku, mungkin aku tidak akan melepaskanmu pergi sekalipun kamu merasa tersiksa denganku, kata Jendra. Syahnas tak menanggapinya. Sumi tengah menyapu halaman depan rumahnya. Membersihkan rumah dan halaman, sudah menjadi rutinitasnya sehari-hari di rumah kecil yang ia tinggali sendiri. Syahnas, putri sematawayangnya terhitung sangat jarang datang, apalagi 5 bulan terakhir. Syahnas bilang sedang sibuk dengan pekerjaan. Ia mencoba memaklumi kondisi putrinya. Meskipun terkadang ia merasa kesepian, ia berusaha mencari kesibukan, salah satunya dengan bersih-bersih. Saat Asiki menyapu, terlihat sebuah mobil berwarna putih melintas. Mobil tersebut berhenti tepat di depan rumah Sumi. Melihat hal tersebut, Sumi jadi penasaran. Ia menghentikan aktivitas bersih-bersihnya. Tak berselang lama, keluar seorang wanita dari dalam mobil. Syahnas, guman Sumi. Ia merasa tidak yakin jika memang yang datang adalah putrinya. Biasanya Syahnas akan memberitahu jika ingin datang. Sumi terus memperhatikan wanita yang ia kira putrinya. Diperhatikan secara lebih teliti, Syahnas terlihat lebih gemuk dengan perut yang sangat besar seperti sedang hamil. Sumi semakin ragu kalau itu putrinya. Apalagi kemudian muncul seorang lelaki tampan, yang menuntun wanita itu berjalan ke arah pintu pagar rumah Sumi. Melihat kedua orang itu berjalan masuk ke halaman rumah, Sumi kembali yakin kalau itu putrinya. Syahnas, panggil Sumi seraya berlari kecil menghampiri putrinya. Ibu. Syahnas terlihat senang melihat keberadaan ibunya yang tampak sehat. Keduanya saling berpelukan melepas kerinduan. Nak, siapa dia? Tanya Sumi penasaran. Rasanya aneh melihat putrinya tiba-tiba sudah hamil besar, lalu datang ke rumah ditemani oleh lelaki yang bukan Aditya. Syahnas terlihat kesulitan untuk menjelaskannya. Ibu, boleh kita masuk dulu ke dalam? Nanti akan aku ceritakan semuanya, pintanya. Oh, iya, ayo masuk. Kenapa kamu tidak memberitahu ibu kalau mau datang? Protes Sumi. Ketiganya berjalan beriringan menuju ke dalam rumah. Sumi mempersilahkan mereka duduk di ruang tamu. Ia pergi ke dapur mengambilkan minuman dingin, dan beberapa camilan yang kebetulan ada di rumah. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu pulang-pulang sudah hamil besar seperti ini? Tanya Sumi cemas. Terakhir kali ia berjumpa dengan putrinya, sepertinya tidak ada tanda-tanda hamil. Syahnas bersikap biasa, tidak pernah bercerita kalau putrinya sedang punya masalah. Selamat siang, Ibu. Pasti kedatangan kami yang mendadak sangat mengejutkan Anda. Jendra mulai membuka suara. Sumi memperhatikan lelaki muda yang tampan itu secara seksama. Dilihat berkali-kali, tetap saja ia sepertinya belum pernah bertemu dengannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jendra. Saya adalah suami dari Syahnas, putri Anda. Apa? Sumi merasa sangat kaget mendengarnya, menoleh ke arah Syahnas. Syahnas, apa kamu sudah gila? Bagaimana dengan Aditya? Bisa-bisanya kamu membawa lelaki lain ke sini. Omel Sumi. Ia tidak habis pikir dengan kelakuan putrinya yang di luar nalar. Pikirannya jadi berkelana kemana-mana. Ibu, aku minta maaf. Sebenarnya, aku dan Mas Aditya sudah sangat lama sekali bercerai. Kami bahkan sudah berpisah sejak awal pernikahan, tutur Syahnas dengan mata berkaca-kaca. Ia sangat berat menceritakan semuanya. Ia berniat menutupi segala kepahitan yang dialami, termasuk fakta bahwa ia telah dijual oleh suami pertamanya sendiri. Sumi terdiam tak bisa berkata-kata saking syoknya. Aku tidak bisa mengatakan secara detil, Bu. Pokoknya aku dan Mas Aditya sudah tidak cocok. Tapi, aku sangat takut menyampaikan hal ini kepada Ibu. Sumi menghela napas dalam-dalam mencoba memahami perkataan putrinya. Kalaupun kamu menikah lagi, kenapa tidak mengabari Ibu, Nak? Bahkan kamu hamil sebesar ini saja Ibu sampai tidak tahu. Sumi terlihat kecewa,
Keberadaannya seperti tidak dianggap oleh Syahnas sebagai ibu. Bersambung.